Baik-baik, di sini ya Laura Mezani bersama pacar kamu. Diam! Pacar kamu udah terlalu ganteng. Ayo kamu sadar. Dia itu ditaruh di yayasan sama persis seperti rumah aman. Cuma rumah aman itu di bawah naungan negara. Jadi gratis. Cuman kalau mau makan, mau beli apa tetap beli sendiri atau bayar. Kalau di yayasan ini tidurnya bayar, kegiatannya semua bayar. Saya tidak boleh sampaikan dia ada di mana. Sebagaimana yang berkali-kali saya sampaikan, dia ada di tempat yang sangat istimewa. Belum, dia di sangat tempat istimewa karena dia masih ada dalam proses hukum. Sosok Laura Mezani Naseru Asri alias Loli, putri sematawayang Nikita Mirzani, belakangan ini benar-benar menuai sorotan masyarakat luas. Bukan hanya tentang kisruh tak bertepi dengan sang ibunda yang akhirnya sirna, tetapi juga perubahan dalam hidup Laura yang belakangan kian mencolok. Ya, Rona bahagia kini begitu jelas memancar dari rupanya yang semakin anggun. Bahkan senyuman indah tak henti-hentinya terlukis di wajah Laura. Dan yang tak kalah mencolok dalam pertemuan perdana dengan Nikita kemarin, Laura juga terlihat jelas sudah tak lagi canggung dengan Mail. Walaupun dahulu keduanya sempat terlibat aksi adu mulut panas di media sosial. Sampai-sampai Laura dan Mail sempat menari bersama dalam sebuah konten unggahan. Sungguh mengharukan apa yang terjadi saat ini. Meski untuk sementara Laura belum tinggal satu atap dengan Nikita lantaran adanya alasan yang belum terkuak. Namun yang pasti terlihat jelas jika orang-orang terdekat Nikita maupun Laura sudah sama-sama saling memaafkan. Tanda berakhirnya situasi tegang antara mereka. Baik, di sini ya Laura Mezani bersama pacar kamu. Diam! Pacar kamu udah terlalu ganteng. Ayo kamu sadar. Udah gak saya tanya. Aduh, Ayo kamu sadar, udah gak saya tanya sama kamu. Sakit. Akhirnya Laura sudah memilih yang bening. Ini banyak kan? Banyak. Gue mau punya pacar lu. Iya. Dan itulah Laura Mezani Mawardi, anaknya Nikita Mirzani. Saya tidak boleh sampaikan dia ada di mana. Sebagaimana yang berkali-kali saya sampaikan, dia ada di tempat yang sangat istimewa. Belum, dia di sangat tempat istimewa karena dia masih ada dalam proses hukum. Kita juga harus menjaga dan melindungi dia supaya tidak ada hal-hal yang buruk terjadi. Makanya saya taruh di tempat yang istimewa, yang seperti yang saya sampaikan berkali-kali. Tempat istimewa ini untuk membedakan tempat yang sebelumnya. Jadi suasananya santai, suasananya ceria. Lu pikir Laura gue taruh di Padepokan? Lu pikir Laura lagi belajar ilmu kanuragan? Lu pikir Laura gue suruh belajar silat? Lu pikir Laura gue suruh belajar ilmu kebal ditaruh di Padepokan? Dia itu ditaruh di yayasan sama persis seperti rumah aman. Cuma rumah aman itu di bawah naungan negara. Jadi gratis. Cuman kalau mau makan, mau beli apa tetap beli sendiri atau bayar. Kalau di yayasan ini tidurnya bayar, kegiatannya semua bayar. Nah, di yayasan yang baru ini Laura banyak sekali kegiatannya. Seperti belajar bahasa Inggris, belajar seperti sama layaknya di sekolahan. Sama. Bedanya di yayasan ini semuanya bayar karena swasta, didirikan sendiri sama salah satu perempuan suami istri ya, yang memang dia mendirikan rumah ini khusus untuk anak-anak yang bermasalah dan pengen ditolong lalu masih ingin mengejar cita-citanya. Jadi tidak ketinggalan sama pelajaran-pelajaran yang sudah lama tidak dipelajari. Ya itu nanti, itu gampang lah, itu tinggal waktu
tinggal bagaimana nanti situasinya itu biar nanti Nikita yang bisa menjawab. Sebetulnya nggak ada masalah, cuma memang di saat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, di saat seorang anak ada dalam proses hukum, terkait dengan proses hukum dia harus cepat-cepat diberikan perlindungan. Jadi bukan karena Nikita yang saya beritahu bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Anak di mana seorang korban anak harus segera mendapatkan perlindungan. Nah, ini yang kita berikan adalah memberikan perlindungan kepada Laura di satu tempat yang saya katakan tempat yang istimewa. Sungguh terpancar jelas memang gestur ketulusan Nikita Mirzani dan Laura ketika keduanya berpelukan erat dalam acara pertemuan perdana mereka beberapa waktu yang lalu. Namun menariknya, dalam pertemuan itu Nikita Mirzani, Laura, serta para pihak lain nampak tengah berdiskusi. Entah apa yang sebenarnya terjadi kala itu. Pasalnya, para pihak yang hadir kini masih fokus berbahagia menyaksikan momen perdana di mana Laura dan Nikita Mirzani akhirnya melepas rindu dan saling berpelukan erat. Lantas seperti apa hasil analisa dari pakar ekspresi Dodi Triasmara menyaksikan gestur dan ekspresi Nikita dan Laura ketika berpelukan? Kalau dilihat dari di beberapa video yang disampaikan itu, nah yang terjadi kan dua-duanya terutama ketika prosesnya ya, proses mereka hugging gitu ya, pelukan, secara gestur gitu kan, mereka menunjukkan sudah kedekatan, karena biasanya orang yang melakukan proses berpelukan begitu erat itu hanya orang yang benar-benar ada di zonanya intim. Dia suka namanya intimate zone gitu kan. Yang kedua dari cara mereka berpelukan, dan pelukannya itu cukup erat ya. Nah, pelukannya itu cukup erat dan juga sangat terlihat bagaimana kemudian Mbak Lola itu juga peluk mamanya dan kemudian mengusap-usap punggungnya. Ini yang biasanya terjadi ketika ada dua orang yang sudah sangat dekat dan cukup erat gitu ya, punya relasi. Dan kemudian bagaimana biasanya orang yang diusap-usap itu berusaha untuk ditenangkan gitu, untuk ditenangkan di proses itu. Jadi untuk memastikan bahwa orang yang dipeluk ini diberi kekuatan, diberi penguatan, kira-kira gitu. That's from distance side, dan coba dari gerakannya dia ketika memeluk itu. Barulah saya pertemukan dia dengan ibunya di satu tempat bersama berame-rame. Ada Nikita, ada anak-anak Nikita, ada pamannya Laura yang bernama Lintang, ada Mail, ada beberapa orang yang lainnya, semuanya dalam keadaan haru, bahagia, itu semuanya menjadi satu dalam suasana tersebut. Jadi ada yang meneteskan air mata karena dianggap ini adalah momen yang luar biasa, momen yang langka, di mana selama ini sepertinya ada sesuatu antara ibu dan anak. Ternyata antara ibu dan anak tersebut telah bersatu, seperti yang Anda lihat di media sosial seperti itu. Kalau dari canggung, kemudian dalam konteks gini, pasti ada gitu ya, ada dalam artian kenapa? Karena dua-duanya tadinya kan agak kontradiksi ya gitu ya, terus kemudian sempat berseberangan. Di sisi lain sebenarnya dua-duanya ini kan punya hubungan relasi darah yang sangat dekat. Nah, di momen itu ya, ketika mereka berpelukan itu kedua-duanya secara bergantian saling mengusapkan ini ya. Nah, yang menarik momennya adalah ketika melepaskannya itu dua-duanya tidak langsung bertatapan gitu kan ya. Jadi dua-duanya kayak berusaha untuk ini. Di momen mereka menunjukkan kembali distansinya lagi, jaraknya lagi. Hanya itu yang ya
itu yang kemudian berusaha dinetralisir dengan gitu ya. Jadi halaan nafas, terus kemudian prosesnya ini yang kemudian mereka coba antara seperti sadar dan nggak sadar gitu ya, kira-kira momen itu. Ini momen yang tidak mudah sebenarnya, momen yang tidak mudah yang dihadapi dua orang ini, ibu dan anaknya, yang sebelumnya sempat ini dan kemudian berusaha untuk rekonsiliasi. Ya siapapun kalau ada di posisinya Mbak Nikmir maupun Mbak Loli ini, rasa-rasanya pasti akan juga bisa berhadapan pada situasi yang sama ya, kira-kira gitu. Jadi untuk beberapa orang bisa jadi ini satu hal yang wajar, tapi untuk beberapa orang lagi bisa jadi berpandangan ini bukan sesuatu yang pas dan pantas untuk dilakukan gitu kan. Terus ibu sama anak misalnya bagaimana kan gitu ya, kira-kira seperti itu. Tak dapat dipungkiri memang perjalanan hidup yang dilalui Laura Mezzani selama beberapa tahun ke belakang tidaklah mudah. Di usia yang begitu belia, ia harus diterpa aral terjal kehidupan dengan sebatang kara di negeri orang. Belum lagi setibanya di tanah air, badai ujian bertubi-tubi datang ketika Laura terlibat di tengah-tengah perseteruan panas antara sang ibunda dan sang mantan kekasih yang berujung polemik hukum. Badai kini telah berlalu. Saat ini, ia bahagia di dalam pelukan sang ibunda serta orang-orang yang sungguh tulus menyayanginya. Akan tetapi, sebuah tanda tanya lain lagi-lagi menyeruak tentang bagaimana kondisi mentalnya saat ini, serta mungkinkah pula kejadian kemarin memberikan dampak cukup besar baginya? Lantas, seperti apa penjelasan psikolog terkait hal tersebut? Suatu hubungan itu kan baik itu pasti karena faktor kedua belah pihak gitu ya. Baik buruknya pasti karena faktor kedua belah pihak. Kalaupun memang tempo hari memburuk, pasti karena faktor ada dari sisi ibu dan anak yang sama-sama tidak memiliki rasa percaya satu sama lain sehingga mempersulit mereka untuk bisa saling terbuka akan perasaan dan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Lalu kalaupun memang saat ini mereka mau berada dalam tahap oke, mari kita perbaiki, maka butuh usaha keduanya untuk memperbaiki cara-cara mereka bersikap. Cara-cara mereka mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya, cara-cara mereka menampilkan emosinya untuk memastikan kepercayaan di antara kedua belah pihak ibu dan anak ini bisa muncul kembali. Kepercayaan yang muncul dan kuat di antara mereka ini akan membantu atau memudahkan mereka untuk bisa menjalin relasi yang lebih harmonis gitu ya. Munculnya rasa aman di antara mereka sehingga lebih mudah nih nantinya untuk mereka berdua bisa membuat kesepakatan tentang apa sih yang baiknya ibu lakukan untuk kamu nak, atau mungkin ibu aku maunya seperti ini, ibu percaya sama aku nggak untuk aku bisa melewati hal A, B, C, D, E gitu ya. Jadi butuh upaya mereka berdua. Semoga memang keduanya memiliki kesadaran penuh gitu ya bahwa ini adalah proses sama-sama yang harus mereka bangun, mereka lalui, mereka jalani, mereka upayakan gitu ya. Karena biar bagaimanapun konflik yang berat di belakang kemarin itu pastinya juga memberikan bekas gitu ya, menimbulkan luka di antara masing-masing. Jadi semoga lah mereka betul-betul menyadari bahwa mereka akan mau sama-sama memperbaiki semuanya. Mungkin Laura memang nakal, tapi nakalnya sewajarnya anak-anak seumuran dia. Selama dia masih ada di genggaman saya. Tapi kan Laura ini menjadi seperti ini sebelumnya yang kacau segala macam itu kan karena orang-orang yang tidak suka sama saya memakai anak saya untuk against me, melawan saya. Yang terpenting sebenarnya gini, yang dibutuhkan remaja itu adalah ada satu sosok gitu ya, atau lingkungan yang sebenarnya betul-betul mensupport mereka, mau menerima mereka apa adanya, menjadi tempat ternyaman untuk mereka bercerita, berbagi kisah, termasuk melakukan diskusi-diskusi gitu ya. Karena biar bagaimanapun di usia-usia remaja ini, usia-usia mereka tuh di satu sisi ingin menunjukkan otonominya, tapi di sisi lain juga mereka kan masih punya ketergantungan penuh ya dengan orang tua gitu. Belum punya penghasilan sendiri, belum punya otonomi untuk mereka betul-betul bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Butuh sebenarnya jiwa besar, kebijaksanaan dari orang tua untuk jadi pendengar yang baik bagi anak remaja mereka gitu ya. Tapi yang jelas ini
tetap pasti akan melakukan yang terbaik buat anaknya. Tapi kembali lagi, semoga segala perjalanan yang terjadi di antara mereka berdua yang diketahui oleh halayak ramai ini betul-betul bisa memberikan insight positif atau menjadi pelajaran baik bagi orang tua atau anak untuk sama-sama tahu gitu bahwa oke, apa sih yang salah di antara kita gitu ya? Apa sih yang harus dibenahi? Apa sih yang harus diperbaiki? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.